terkait cloud, dan gaya saya itu saya nggak pakai slide, jadi saya cuma pakai web browser. Ngomong-ngomong ini saya pakai Linux dan saya jalanin Google Chrome sama seperti teman-teman kalau pakai Windows misalnya Google Chrome juga, atau pakai Microsoft Edge juga bisa di Linux sekarang. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya layar saya ya sama teman-teman. Jadi kita akan browsing aja. History saya lihat tuh Politopik karena saking excitednya. Baik, tentang cloud, teman-teman kalau mau cari tahu apa itu cloud, kalau secara teori, secara ilmiah sih teman-teman bisa lihat di NIST Cloud Computing Definition ya. Definition. Teman-teman bisa juga kalau lagi di depan komputer atau di handphonenya di browsing aja sama-sama. NIST, saya besarkan dulu ya. NIST Cloud Computing Definition. Yang ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari di sana. Tapi barangkali saya sederhanakan gini ya. Teman-teman pasti pakai media sosial apa ya misalkan. Atau kalau saya pakai Facebook. Zaman dulu sebelum ada Facebook, itu gimana cara kita berteman? Cara berteman kita adalah kita harus ketemu, lalu kenalan gitu, halo, assalamualaikum, nama saya Ustian, nama Mas siapa gitu, terus kerjanya di mana dan seterusnya. Itu dilakukan dengan tatap muka. Kemudian muncullah Facebook dan pertemanan bisa dilakukan lewat Facebook. Jadi nggak harus ketemu, nggak harus selalu ketemu. Kita bisa tahu status teman kita gimana, dia lagi sakit, lagi jalan-jalan, lagi belajar, lagi punya handphone baru, itu dari Facebook. Nah, ini adalah model kemasan baru pertemanan, itu dalam bentuk media sosial, dan itu adalah cloud gitu ya. Sebetulnya itu adalah cloud. Saya contohkan lagi, misalkan teman-teman biasa nyimpen data atau dokumen tugas kuliah atau skripsi atau apapun, itu zaman dulu itu di flash disk ya, di flash drive ya. Jadi kalau mau ngumpulin tugas ya udah di copy gitu misalkan. Kalau mau pindah komputer kita harus bawa flash drive-nya semacam ini ya, semacam flash drive ini. Saya nggak tahu masih ada yang punya kayak gini nggak? Jangan-jangan udah nggak ada juga. Kok filenya di copy ke sini, kalau kita mau ngerjainnya di rental atau di warnet atau di cafe gitu, yang ada internetnya, ya udah kita masukin filenya di sini, karena mau dikirim lewat email, terus kita attach ke email kita di warnet gitu ya. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita bahkan bisa ngupload foto kita dari handphone ke Google Foto atau ke Google Drive atau ke OneDrive gitu. Nah, itu kita sebut kemasan baru dalam menyimpan file, itu kita sebut namanya juga cloud gitu. Dulu kalau mau belanja minyak goreng yang sekarang lagi susah di negara ini, atau beli telur atau beli gula pasir, kita harus pergi keluar rumah, atau beli nasi goreng atau beli mie Aceh, kita harus keluar rumah, datengin abangnya, bang beli mie Aceh, beli telur, beli apapun, lalu si abangnya akan sediakan, lalu kita bayar pakai uang cash, lalu kita pulang. Itu berubah lagi sekarang karena kita bisa pesan dia di aplikasi semacam GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood. Lalu nanti akan diantarkan sama akan dibuatkan sama penyedia makanan, lalu akan diantarkan sama abang delivery-nya gitu ya. Jadi itu adalah kemasan baru dalam membeli makanan, dan itu adalah cloud. Jadi sederhananya apapun
yang dijadikan service dengan memanfaatkan teknologi digital itu adalah cloud. Nah, dari sini teman-teman bisa bayangin di sekitar teman-teman aktivitas apa yang kira-kira bisa diubah jadi cloud gitu ya. Karena semuanya pindah ke cloud, bahkan dapur juga jadi cloud. Sekarang semua belajar juga jadi ada ruang guru. Nah, itu kita sebut cloud. Nah, sebenarnya apa karakteristiknya? Jadi balik lagi ke definisi di sini. Karakteristiknya adalah yang paling utama adalah on-demand self-service. Jadi harus bersifat self-service. Self-service itu sama seperti, saya nggak tahu, di Lokrimawet barangkali sudah ada ya minimarket populer gitu. Dibandingkan dengan warung tradisional. Kalau kita belanja di warung tradisional, apa-apa itu dikasih, disediakan sama penyedia, penjaga warungnya gitu ya. Beli gula pasir dikasih, beli telur dikasih. Beda kalau kita ke minimarket swalayan yang layanannya mandiri, itu adalah kita ngambil apa yang kita butuhkan dan kita bayar apa yang kita ambil. Itu artinya itu yang dibilang dengan self-service. Kita bisa bandingkan dengan layanan yang kita pakai juga, misalkan Instagram atau apapun ya, teman-teman pasti pakai. Kalau nggak ada isu yang kritikal banget, itu kita pasti nggak perlu ngobrol sama admin Instagram atau admin Facebook. Kita mau create account Instagram ya udah create aja. Kita mau ngupload foto ya ngupload aja. Kita mau ngomentarin foto orang ya komentarin aja. Kita mau ngasih love di foto orang ya kasih love aja. Bahkan sampai ke kita mau delete akun kita sendiri itu juga kita lakukan sendiri. Nah, itu adalah karakteristik cloud ya. Dan itu yang membedakan gaya layanan cloud dengan gaya layanan tradisional. Jadi kita nggak perlu dulu nelfon adminnya Instagram, halo admin Instagram, saya mau bikin akun Instagram nih, tolong bikinin dong gitu. Nggak gitu cara kerjanya. Bahwa cloud itu adalah layanan yang disediakan secara mandiri ya, secara melayani diri sendiri. Jadi teman-teman bisa simpulkan kalau teman-teman belanja lewat Tokopedia misalkan, saat itu nggak ada isu kritikal, maka teman-teman nggak perlu ngobrol sama admin Tokopedia. Atau teman-teman belanja makanan di GoFood, itu nggak perlu juga ngobrol sama admin GoFood gitu. Karena semuanya kita lakukan sendiri. Nah, itu adalah sebenarnya cloud ya. Jadi dan bentuknya bisa macam-macam. Karakteristik lainnya ini sebenarnya karakteristik umum, kayak network, broad network access berarti semuanya ada di internet, semuanya ada di jaringan super cepat. Kemudian di belakangnya itu ada resource komputasi, resource storage, resource networking yang terpusat. Lalu dia bersifat elastis. Jadi saat teman-teman barangkali sebagian suka ikutan promo 11, 22, 33, 44 sampai 12 ya. Suka belanja gitu kan. Itu kan pasti di tanggal itu penuh tuh pengunjungnya dibanding tanggal-tanggal lainnya ya. Nah, itu kalau di cloud harusnya layanan yang disediakan itu bisa beradaptasi gitu ya terhadap naiknya pengunjung, naiknya pengguna. Nah, di cloud itu memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi dia bersifat elastis. Kadang kalau lagi naik ya dia bisa dinaikkan, tapi kalau lagi sepi ya udah turunin lagi aja gitu. Ya, itu yang terjadi kalau kita pakai cloud. Yang terakhir adalah karakteristiknya itu semuanya terukur. Penggunanya pakai berapa itu nilainya akan sama dengan yang di sisi penyedia layanan. Jadi kalau kita pakai misalkan pakai storage 10 giga itu dari sisi user, maka dari sisi penyedia layanan juga sama 10 giga. Misalkan harganya 10.000, maka sama juga dari sisi penyedia harganya 10.000. Dan itu jadinya transparan baik dari sisi user ataupun dari sisi penyedia layanan gitu ya. Nah, ini karakteristiknya. Jadi kalau dia bisa kita bilang cloud kalau memenuhi karakteristik ini.
bentuknya tadi bisa macam-macam ya, bisa storage, bisa sosial media, bisa e-commerce, bisa infrastruktur, bisa platform, bisa aplikasi Office dulu diinstal di laptop kita masing-masing, tapi sekarang kita bisa pakai Google Docs, kita bisa pakai Office 365, semuanya adanya di cloud gitu. Jadi itu juga kita bisa bilang itu cloud. Nah, tipenya ada 3, yaitu software, platform, dan IaaS. Software, platform, dan infrastruktur. Jadi teman-teman bisa searching lagi barangkali cloud deployment cloud service model ya, cloud service model. Lalu pilih image untuk melihat komparasinya. Misalkan ini ya. Oke. Jadi yang di sini ada tiga service model dari cloud. Yang biru itu adalah disediakan oleh usernya, yang hijau itu disediakan oleh penyedia layanan. Ada istilahnya tradisional ya, atau di sini istilah on-premise, tapi sebenarnya kurang pas ya kalau dibilang on-premise. Kita bilang aja istilahnya tradisional. Di kultur tradisional, di tradisi zaman dulu itu semuanya disediakan oleh user, mulai dari network, storage, server sampai ke aplikasi. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman ada kebutuhan misalkan bikin web aja ya, web WordPress, terus buat bikin web WordPress, teman-teman bisa bayangin, oke, ini perlu PHP gitu, dia perlu database MariaDB atau MySQL, dan dia perlu jalan di Linuxnya perlu jalan di servernya perlu dicolokin di data center, terus kabel networkingnya perlu dicolok. Dan itu kalau kita mulainya dari nol, maka perlu waktu lama untuk menyediakan itu semua sampai webnya jadi gitu, sampai webnya bisa diakses. Itu di kultur tradisional. Nah, di kultur cloud itu sebagian sudah dibereskan oleh penyedia layanan. Jadi yang hijau ini sudah dibereskan oleh penyedia layanan. Untuk infrastruktur itu sampai ke level OS itu sudah disediakan oleh penyedia layanan. Sehingga si user hanya menyediakan environment aplikasinya, data aplikasinya, sama aplikasinya sendiri. Maka aplikasinya sudah siap jalan. Di service model PaaS, Platform as a Service, itu sampai ke environment aplikasinya sudah disiapkan. Maka si user hanya menyiapkan data dan aplikasinya. Dan di level SaaS itu sudah semuanya disediakan oleh penyedia layanan, sehingga user tinggal pakai aja gitu. Nah, ini adalah 3 model cloud yang tadi kalau dicontohkan ke masing-masing, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tipe cloud yang kita pakai spesifik apa itu masuk ke service model yang mana. Misalkan tadi kita pakai sosial media, maka sosial media itu adalah SaaS, software as a service. Kenapa? Karena kita tinggal pakai aja gitu. Kita nggak perlu masukin aplikasi kita sendiri gitu ya, masukin data kita, itu nggak perlu. Tapi kalau kita pakai misalkan Heroku, pakai OpenShift, maka itu kita kategorikan namanya platform as a service. Itu biasanya programmer yang pakai, tapi programmer kan nggak ngerti tuh dia nyiapin sistem itu kayak gimana. Jadi dia pengennya environment aplikasi dia udah jalan. Misalkan saya programmer Java, maka environment aplikasi Java-nya udah siap, maka ya udah saya tinggal ngoding Java. Saya programmer PHP, environment PHP-nya udah ada, ya udah tinggal ngoding aja gitu. Nah, itu kita sebut PaaS, Platform as a Service. Di tipe IaaS, Infrastructure as a Service, itu layernya lebih bawah lagi, yaitu layer tadi, networking, sistem, storage, layer komputasi. Itu yang sudah disediakan oleh penyedia layanan, itu biasanya dipakai oleh sysadmin, network engineer, dan itu semuanya udah ada, jadi tinggal, bahkan ke level OS udah ada, ya udah tinggal setup di
dalam OS-nya gitu. Jadi kita udah nggak lagi ngurusin di level sampai ke level hardware gitu, itu udah nggak perlu lagi. Nah, ini adalah tipe tipe cloud ya. Jadi saat ngomongin cloud kita bisa bentar cloud-nya yang mana dulu nih, tipenya apa dulu gitu. Jadi kita bisa kategorikan dia ke 3 tipe ini, IaaS, PaaS atau SaaS. Nah, untuk model deployment-nya sama juga kita bisa browsing cloud deployment model. Teman-teman bisa cari misalkan ya ini aja ya. Cloud deployment model itu ada 4. Yang pertama adalah ini nggak bisa video, bisa. Yang pertama adalah public cloud. Kalau public cloud siapapun bisa pakai asalkan bayar ya. Itu kita sebut public cloud. Jadi satu organisasi bikin cloud untuk siapapun bisa pakai, maka itu adalah cloud. Teman-teman mungkin pernah dengar AWS, Amazon Web Service. Itu adalah contoh public cloud ya. Atau Google Cloud, GCP, Google Cloud Platform, itu adalah contoh public cloud juga. Atau Microsoft Azure, itu adalah cloud juga, gitu ya. Itu public cloud. Kemudian yang private, kalau satu organisasi bikin cloud sendiri, lalu dipakai di internal organisasi itu, maka kita sebut namanya private cloud. Ya. Yang ketiga namanya community cloud. Kalau community cloud itu satu organisasi bikin cloud, tapi dipakainya oleh organisasi lain dalam lingkup terbatas, itu kita sebut community cloud. Ada satu kementerian misalkan bikin cloud, tapi dipakai oleh kementerian lain, maka itu kita sebut community cloud. Atau dinas Kominfo bikin cloud, dipakai sama dinas yang lain, itu kita sebut, bisa kita bilang community cloud. Nah, yang public, private, dan community ini bisa kita kombinasikan, dan namanya adalah hybrid cloud atau multi cloud ya. Jadi yang public bisa dikombinasikan dengan private bisa dikombinasi dengan community bisa dengan public gitu. Ataupun public dengan public, private dengan private, community dengan community, itu kita sebut namanya hybrid cloud atau multi cloud. Itu tentang cloud ya konsepnya. Jadi cloud itu apa? Cloud itu intinya adalah istilah atau gimmick kalau saya bilang, atau kemasan baru dalam menyediakan atau dalam mendeliver layanan ya, dalam mendeliver layanan yang tadinya dia tradisional diubah menjadi bentuknya as a service. Jadi teman-teman kalau punya, dulu kan ojek itu tradisional ya, lalu diubah jadi ojek as a service, namanya Gojek gitu. Dulu taksi itu tradisional, lalu dirubah jadi as a service, taksi as a service namanya jadi Gokar atau Grabcar. Dulu belanja itu di pasar itu tradisional, ya kita harus tatap muka jalan ke pasar, dirubah jadi e-commerce, itu berarti cloud juga. Dulu file kita disimpan di flash disk atau di hard disk eksternal, sekarang disimpannya di cloud. Atau foto kita dulu disimpannya di SD card, sekarang disimpannya di cloud. Ya, itu juga salah satu bentuk cloud. Oke. Nah, apa
yang terjadi saat ini gitu, yang terjadi saat ini di unicorn, nggak selalu di unicorn ya, di startup lah. Sekarang kan startup Indonesia aja udah bukan unicorn lagi, udah apa tuh di atasnya, dekakorn dan seterusnya. Di startup itu bisa dipastikan mereka pakai cloud. Di balik itu ya, di balik aplikasi Android yang kita mainkan itu, dia nembaknya, dia perginya itu API-nya itu adanya di cloud. Dan kalau kita dalami lagi itu pasti di layer di bawahnya itu pakai Linux. Itu yang terjadi, dan mau nggak mau kita harus belajar gitu ya, harus mulai belajar bahwa ada kemasan baru namanya cloud itu. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan spesifik, saya ngerjain cloud-nya di enterprise. Di enterprise itu saya kategorikan dua model perusahaan. Yang pertama namanya startup. Startup itu perusahaan rintisan yang gayanya itu biasanya anak muda semua. Adopsi teknologinya itu sangat-sangat cepat. Terus modalnya gede-gedean, gila-gilaan, biasanya bisa dapat dari modal manapun gitu kalau berhasil ya. Dan itu sudah global ininya yang terjadi ya. Itu adalah startup. Kita tahu lah perusahaan-perusahaan startup itu yang udah muncul aplikasinya di handphone kita gitu ya, layanannya di handphone kita. Tipe perusahaan kedua saya bilang namanya enterprise. Enterprise itu perusahaan zaman dulu atau organisasi zaman dulu, kementerian, telco misalkan ya, teman-teman pakai Telkomsel atau Indosat atau provider telco yang lain, atau pakai XL. Nah itu termasuk enterprise. Perbankan gitu ya, perbankan itu termasuk enterprise. Kampus itu termasuk enterprise, saya kategorikan enterprise. Nah, dua perusahaan ini, startup udah pasti dia udah duluan pakai cloud, karena dia lebih cepat adopsi teknologinya. Yang enterprise itu juga sekarang udah mulai pengen ikutan pakai cloud. Jadi mungkin kalau di Indonesia sendiri dari 2018 lah, itu hype-nya enterprise juga udah mulai pakai cloud. Semuanya udah pengen pakai cloud ya, semua industri udah mulai pakai cloud, cuman orang-orang yang biasa mengoperasikan cloud itu belum banyak gitu. Belum banyak, dan industri butuh banget, cuman nggak ada nih orangnya gitu, yang lulusan IT juga pada belum tahu nih cloud gitu ya, pada belum bisa gitu. Jadi harapannya makanya teman-teman juga kalau mau ikutan arusnya itu ya harus belajar juga gitu. Kalau saya pribadi, saya spesifik di enterprise ya. Jadi cloud-nya sebetulnya saya lebih spesifik di enterprise, dan arahnya itu adalah ke private cloud ya. Jadi arahnya ke private cloud. Software-nya apa saja? Nah, sekarang kita bahas ke software. Saya mau bikin cloud. Sebenarnya banyak pilihannya ya, tapi saya akan, karena ini temanya open source software, saya akan sebutkan yang open aja ya. Yang pertama yang nanti juga akan saya demokan namanya OpenStack. Teman-teman bisa cari atau buka aja langsung webnya openstack.org. openstack.org, teman-teman bisa lihat di sini. Saya gedein dikit. Jadi OpenStack itu adalah software untuk kita bangun cloud. Dari komputasinya bisa bentuknya bare metal. Bare metal itu server fisik, atau bentuknya VM. VM itu kalau teman-teman pernah pakai VirtualBox atau VMware Workstation ya, atau bentuknya kontainer. Kontainer itu
yang populer Docker lah, kalau teman-teman pernah dengar juga. Nah itu ini adalah dikemas dan bisa di manage oleh OpenStack. Komponennya banyak ya. Komponennya itu sangat-sangat banyak, dan kita nanti bisa landscape-nya kita bisa saya izin batuk. Nah, kita bisa manfaatkan semua service OpenStack untuk kita bangun IaaS ya, infrastructure as a service. Jadi kalau organisasi kita mau bikin cloud sendiri, maka pilihannya bisa pakai OpenStack. Pilihan lain apa? Pilihan lain ada namanya CloudStack. CloudStack ini Apache ya, yang foundationnya Apache. Ini juga sama, teman-teman kalau mau bikin IaaS bisa pakai CloudStack ya. Kalau mau bikin PaaS gimana? Kalau mau bikin PaaS, teman-teman bisa pakai contohnya adalah OpenShift. Ya, OpenShift ini Red Hat yang rilis. Kalau mau yang nggak pakai subscription namanya OKD. KD. Ini untuk bikin PaaS bisa juga pakai Cloud Foundry. Bisa juga pakai Cloud Foundry. Ini juga sama untuk bikin PaaS. Kalau mau bikin IaaS tadi OpenStack atau CloudStack, kalau mau bikin PaaS OpenShift atau Cloud Foundry, itu adalah beberapa software yang bisa kita manfaatkan. Kalau SaaS ya, kalau SaaS sudah spesifik software kita ya. Jadi kita sendiri yang bikin itu programmernya sendiri yang bikin jadi SaaS. Selain yang open ini, ada juga sebetulnya pilihan teknologi proprietary seperti VMware punya namanya vCloud, Microsoft punya namanya Azure Stack. Tapi saya sendiri karena saya orang yang memanfaatkan open source software gitu, yang hidupnya dari open source software, yang mata pencahariannya dari open source software, ya saya biasanya saranin teknologi yang open aja gitu ke perusahaan. Kemudian sekarang ini zaman kontainer. Ini apalagi kontainer? Kontainer itu, mungkin kita bisa search bare metal PM container comparison gitu ya, container comparison. Lihat juga di image. Nah ini mungkin. Ini cukup mewakili lah. Jadi kalau server bare metal atau kita bilangnya server fisik, itu adalah kita punya server fisik sama seperti laptop kita, sama seperti desktop kita. Jadi ada server fisik, terus kita install OS, lalu kita jalankan aplikasi kita di atas OS-nya. Itu yang terjadi di bare metal ya. Lalu perkembangan berikutnya jadi VM. VM itu kita punya komputer fisiknya diinstal hypervisor namanya, bisa pakai KPM, pakai Hyper-V, pakai vSphere, pakai XE ya. Kemudian di atas hypervisornya kita install OS tamu, Guest OS virtual lagi bisa banyak. Dan baru di dalam Guest OS-nya itu kita install lagi aplikasinya, itu kita sebut namanya VM ya.
hypervisor. Dan ini adalah teknologi yang juga dari tahun 90-an enggak 90-an. Dari tahun 2000-an itu udah mulai dikenalkan karena teknologi prosesor Intel sama AMD itu ya udah support itu gitu dari zaman dulu ya. Jadi kalau di Intel itu ada Intel VT, itu berarti Intel Virtualization Technology, sama AMD V itu juga teknologi virtualisasi yang ada di prosesor. Dan itu maksudnya arahnya ke PM. Itu tipe yang kedua, tipe komputasi kedua. Tipe komputasi saat ini yang populer namanya adalah kontainer. Kalau kontainer itu satu server atau VM, server fisik ataupun VM itu diinstal OS Linux, lalu di dalamnya kita jalanin namanya kontainer. Kontainer itu adalah kemasan aplikasi atau kemasan service. Itu spesifik ke aplikasi atau service yang mau kita jalankan, dan itu kontainernya bisa banyak. Yang populer itu Docker ya namanya. Nah itu mungkin dari tahun 2010-an, 2000 berapa ya, 2010, 2015 lah, 2010 mungkin Docker mulai dibikin. Nah itu mulai terkenal ya. Jadi teman-teman menurut saya penting juga buat kita belajar tentang kontainer, teknologi kontainer. Salah satunya adalah Docker. Kenapa? Karena itu adalah kemasan yang juga umum sekarang dipakai di perusahaan ataupun di startup. Itu kontainernya. Kayaknya udah mulai banyak ya, ngomongin banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Dan sekali lagi teman-teman nggak akan sulit untuk menerima atau nyoba saat ini gitu, kayaknya sulit. Tapi paling nggak teman-teman dapetin dulu aja informasinya, lalu mudah-mudahan tadi ya teman-teman jadi penasaran, pengen nyoba gitu. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal lah. Nah, gimana sih sebenarnya cara kalau beneran saya mau menyelami dunia cloud ini? Itu tadi saya cuma nampilin beberapa software aja. Sebenarnya itu banyak teman-teman kalau cari namanya cloud native landscape ya. Itu sebenarnya banyak banget teknologi yang bisa kita pakai dan kita bisa manfaatkan, dan itu hampir semua saya kira ya, hampir semua itu adalah open source software dan hampir semua juga jalan di Linux. Kategorinya juga macam-macam dan sebanyak ini teman-teman bisa pelajari semua, dan karena banyak banget kayaknya waktunya nggak cukup sih biasanya. Makanya kita sekarang juga zaman kolaborasi, ada tim development, ada tim operation, ada tim QA gitu ya, ada tim security. Ya karena banyak banget gitu pilihan teknologi. Jadi kalau menurut saya sekarang adalah zaman surga teknologi ya bagi kita gitu. Tinggal pakai aja sebetulnya, nggak usah bayar juga. Cuman effortnya adalah, investasinya adalah di skill kita. Jadi kita harus mau menyempatkan diri atau menyempatkan waktu gitu ya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang gitu buat mempelajari ini semua gitu. Nah ini kategorinya juga macam-macam, mulai dari database, image build, CI/CD untuk DevOps, monitoring, orkestrasi, dan seterusnya. Jadi banyak banget gitu yang bisa dipelajari gitu, yang bisa digali. Atau si Cloud Native juga sudah bikin semacam flow-nya, dan teman-teman bisa juga cari di GitHub ya, Cloud Native Landscape. Gimana sih mulai belajar pertamanya? Nah ini ada map-nya gitu. Map-nya pertama untuk di Cloud Native sendiri, pertama teman-teman bisa mulai dengan
containerization, jadi mengenal teknologi kontainer, lalu menerapkan CI/CD, continuous integration, continuous delivery. Kalau ada istilah yang teman-teman pengen tanyain aja ya. CI/CD itu untuk integrasi modul aplikasi, lalu dia untuk testing gitu ya. Nah itu CI/CD. Kemudian jalankan orkestrasi, lalu step berikutnya monitoring dan analisis. Kemudian service discovery, service mesh, bikin policy dan security, database, streaming and messaging, dan seterusnya. Dan itu bahkan panduannya juga udah ada di internet gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu semua gitu. Sore ini saya waktunya udah habis atau belum ya? Mas Jaki. Halo? Sekitar 10 menit lagi, Mas. 10 menit lagi masih penyajian atau 10 menit lagi ya? Iya, Mas. Oke, masih pemaparan. Oke. Siapa saja yang pakai cloud ya? Sekarang siapa saja yang pakai cloud ya? Teman-teman sebutin, kalau startup saya bisa pastikan mereka pakai cloud. Baik itu startup di Indonesia ataupun ya startup global, apalagi ya startup di Eropa sama startup di Amerika itu udah pasti udah duluan dari tahun 2015 juga mereka udah pakai gitu. Di Indonesia juga sama, udah pakai cloud semua. Jadi kalau teman-teman bercita-cita ingin kerja di startup, syaratnya udah pasti harus bisa pakai cloud. Atau teman-teman bercita-cita ingin bikin startup, itu sama juga. Teknologi yang paling visible dan paling mudah dimanfaatkan adalah cloud. Jadi startup sebut aja siapa, misalkan Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apalagi Ruang Guru, ya semua startup itulah ya, semua startup Traveloka, Tiket.com, Loket.com, itu semuanya pakai cloud gitu. Jadi ya kalau mau berkarir di sana, maka salah satu kemampuan yang harus kita miliki adalah cloud. Yang tadi ya, cloudnya biasanya pakai public cloud, AWS, GCP, Google Cloud atau Azure. Oh ya, ngomong-ngomong, di Indonesia ada juga ya penyedia layanan cloud. Ini bukan iklan, tapi contoh aja. Bisnet Yo Cloud misalkan, ini adalah cloud, penyedia layanan cloud ataupun ID Cloud Host. Nah, asalkan dia memenuhi karakteristik yang tadi, maka kita bisa bilang itu cloud ya. Kalau dia, ya semua orang bisa bilang dia menyediakan layanan cloud, tapi balik lagi ke karakteristik definisi cloud. Apakah ada karakteristiknya di sana? Nah, kalau ada, maka ya kita bisa bilang itu adalah cloud. Oke. Nah, startup udah pakai cloud, di enterprise gimana? Di enterprise juga sekarang udah mulai pakai cloud semua juga. Perbankan misalkan ya, teman-teman kalau ada yang pakai Genius, pakai Bank Jago,
atau bahkan pakai mobile banking yang konvensional atau bank konvensional ataupun bank syariah, itu sama semuanya di belakangnya udah pada pindah ke cloud. Termasuk saya juga termasuk lagi asis salah satu bank juga yang pakai cloud. Kemudian tadi telco, industri telco juga udah pakai cloud ya. Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren itu juga udah pakai cloud. Nah, cloud seperti apa yang saya pakai? Sorry, ini saya close dulu ya, ini biar membantu saya untuk fokus. Saya pakainya OpenStack untuk di layer IaaS. Seperti apa OpenStack itu? Seperti ini. Saya akan tunjukkan. Jadi bedanya private cloud dengan public cloud, kalau public cloud kan tinggal pakai, cloud-nya udah ada. Nah, kalau untuk private cloud itu kita bangun sendiri cloud-nya. Jadi kita yang jadi admin, lalu usernya adalah internal user di organisasi kita gitu ya, atau di kantor kita. Nah, ini adalah tampilan login OpenStack. Saya contohkan aja, saya mau bikin VM ya. Saya mau bikin VM, ini sebenarnya udah ada VM. VM istilahnya di OpenStack atau di cloud itu namanya instance. Jadi ya langsung aja, saya mau bikin instance, bikin VM. Kalau kita install OS kan biasanya bentuknya ISO ya, filenya ISO, terus bisa di-burn dulu ke CD atau pakai flash disk, pakai flash drive, terus dimasukin ke laptop kita, atau kalau di VirtualBox itu kan kita prosesnya install Linux ya. Nah, kalau di cloud itu image-nya itu udah image yang siap untuk di running sebagai VM ya, sebagai instance. Jadi kita nggak akan lagi melakukan proses instalasi. Oke, bismillah lah, mudah-mudahan demonya jalan ya. Saya mau bikin instance 1 misalkan. Next. Saya ambil dari source yang ada, ini misalkan saya pakai CentOS. Create volume, yes. Delete volume or instant delete, yes. Kemudian next. Pilih dikit lagi. Lalu flavor itu spesifikasinya seperti apa? Oke, saya misalkan mau pakai flavor yang paling kecil aja nih, 2 vCPU, 2 GB RAM, volumenya 20 GB. Oke. Lalu networknya saya pakai network internal misalkan. Pengaturan security groupnya, misalkan saya udah punya security group saya sendiri. Security group itu firewall ya, basic firewall. Port mana yang dibuka, port mana yang ditutup. Teman-teman yang biasa pakai Linux biasanya tahu tuh ya, pakai IP tables kalau zaman dulu, atau pakai firewall atau pakai UFW kalau di Ubuntu. Nah, di cloud namanya security group. Kemudian keeper, SSH itu udah nggak pakai lagi username sama password, tapi pakainya kunci SSH, kunci public, kunci private. Itu juga udah diimplementasikan di cloud, jadi pakainya keeper. Next. Oke, ini saya next aja dulu. Lalu di launch. Oke, ini dia instance 1, dia lagi jalan. Nah, ini kalau saya pakainya di web user interface ya, di GUI-nya. Tapi untuk kita melakukan otomasi orkestrasi itu kan kita nggak klik gitu dong, gitu ya. Maka kita bisa cara lain, bisa pakai command line, bisa pakai orkestrasi tools kayak HIT, atau pakai Ansible, atau pakai Terraform. Jadi pendekatan saat kita perlu memprovisioning instance, memprovisioning VM, itu juga ada banyak cara gitu.
baik itu cara yang klik seperti yang barusan saya tunjukkan, ataupun cara orkestrasi atau cara otomasi, yaitu dengan membuat membuat tools gitu ya, atau paket tools yang udah ada, dan itu bisa dilakukan juga gitu. Dan cloud itu harus bisa mengakomodir kebutuhan itu. Jadi baik kebutuhan manual istilahnya ya, diklik ataupun kebutuhan orkestrasi otomasi. Oke, ini udah jadi. Berikutnya saya perlu associate floating IP. Floating IP itu kalau di Linux itu istilahnya NAT ya. Di networking itu istilahnya NAT. Jadi ditranslasi ke IP. Ini IP internal, ditranslasi ke IP eksternalnya. IP yang agar kita bisa akses ke dalam instance-nya. Sekali lagi nih, saya upload aja dulu ya, biar karena kan kebutuhannya buat demo. Oke, instance 1 nih sudah aktif, sudah running. Kita lihat dulu lognya. Apakah baik-baik saja? Ya, kelihatannya baik-baik saja nih, udah ada tampilan login ya. Oke, IP-nya IP eksternalnya 10.14.14.45. Ini ada lab saya tuh server fisiknya adanya di Finlandia ya. Jadi zaman sekarang tuh saya di Bogor lagi Zoom sama teman-teman di Lok Sumawe, terus nge-remote-nya ke Finlandia. Nggak kebayang ya di zaman dulu tuh nggak kayak gitu. Sekarang ternyata beginilah kehidupan orang IT. Jadi orang IT itu sebetulnya bukan bisa kerja di manapun, tapi dia dimanapun kerja. Itu celakanya orang IT. Karena nggak ada alasan buat dia nggak bisa kerja gitu zaman sekarang. Oke, saya akan buka. Ini adalah apa istilahnya? Layar favoritnya teman-teman komunitas ini ya, Linux ya, termasuk teman-teman di UKM Palsi ya, yaitu command line. Saya pilih warna yang mungkin lebih enak. Oke. Nah, tadi yang saya lakukan di GUI itu bisa juga sebenarnya dilakukan di command line. Tapi saya akan langsung aja. Tadi kayak create instance itu bisa juga dilakukan di command line. OpenStack. Tapi karena saya udah lakukan di web, langsung aja saya tampilkan. Saya mau cari si ini ya, instance 1. Ini instance 1. Atau OpenStack server show instance 1. Nah ini sama ya, yang tadi di web juga ini kan 10.14.14.145, cuman saya ngaksesnya dari command line aja. Ini dia, dan saya coba mau akses masuk ke dalam instance-nya. Nama usernya kalau di CentOS ya CentOS juga. Nah ini saya udah masuk ke dalam instance-nya nih. Jadi sepraktis itu gitu, mau jalanin PM Linux zaman dulu kan, kalau kita mau jalanin PM Linux di VirtualBox atau di VMware, kita download dulu ISO-nya terus dimasukin ke flash disk tadi, atau ya udah ISO-nya masukin ke VirtualBox. Lalu kita akan melakukan dulu proses instalasi ya, ngatur partisi, bikin virtual disk-nya, ngeset password root,
pilih paket yang mau diinstal gitu kan. Itu kan gaya install Linux zaman dulu. Tapi kalau zaman cloud ya enggak tadi. Saya cuma lakukan itu mungkin kurang dari 1 menit juga bisa gitu. Tinggal klik, jadi Linuxnya udah langsung bisa diakses. Sehingga kita bisa fokus berikutnya adalah ya udah saya udah ada di dalam VM-nya udah mau ngapain nih? Mau install web service ya udah sudo yum install misalkan httpd gitu ya misalkan. Ups. Jadi saya tinggal fokus ke apa kerjaan utama saya. Jadi saya nggak usah ngurusin lagi kayak hardware-nya kayak gimana, network-nya kayak gimana, storage-nya kayak gimana. Ya udah ini udah disiapin, ya udah tinggal akses aja. Itu bisa juga gitu. Atau teman-teman bisa juga pakai public cloud ya, pakai AWS, pakai GCP, itu juga sama, prinsipnya sama, yaitu teman-teman kalau create instance ya udah instance-nya udah langsung jadi klik. Tapi teman-teman harus bayar ya, tetap harus bayar. Zaman sekarang jadi sysadmin itu nggak ribet kok gitu, jadi dan kayak kelihatan keren aja gitu. karena udah pakai. Oke, ini adalah instance ya. VM. Saya lanjutkan dulu ya. Berikutnya, teman-teman mungkin perlu saya mau install WordPress nih, perlu database misalkan ya. Udah perlu database kan kalau di VM kayak gini kita bisa install ya sudo yum install gitu. Misalkan MariaDB server gitu kan. Lalu kita config macam-macam gitu kan. Diedit my.cnf-nya, lalu di restart service-nya, itu yang biasa kita lakukan juga sebagai sysadmin di Linux. Tapi kalau pakai cloud, teman-teman bisa, kalau udah disediakan, misalkan ini ya, udah ada database instance, kita bisa create launch instance. Saya beri nama misalkan db demo MySQL. Nah ini pilihan database-nya mau pakai MySQL atau MariaDB atau PostgreSQL. Misalkan MariaDB aja ya, saya favoritnya MariaDB. Volume size-nya 1 giga. Platformnya yang paling kecil aja dulu. Networking-nya saya akan hubungkan dia ke network internal 0. Database-nya di allow semua dulu. Initial database, saya bikin database namanya demo. Lalu usernya misalkan student. Passwordnya rahasia. Rahasia. Ya advance-nya oke. Dah, ini aja dulu. Demo student rahasia. Tapi nanti bisa dilihat juga. Nah, kalau di kultur tradisional yang kita lakukan kalau kita mau install database kan tadi ya sudo yum install MariaDB server, terus kita install database-nya, lalu kita config, lalu jalankan service-nya, lalu bikin database yang dimaksud, bikin user yang dimaksud, dan siaplah udah gitu, baru bisa diakses. Nah, kalau di cloud kita bisa manfaatkan istilahnya database as a service. Itu seperti ini. Saya nggak tahu nih, tampilan layar saya nggak muncul ya. Kenapa ya? Di sananya toh. Nah, ini misalkan udah jadi
bisa diakses di 0126. Misalkan saya akses dari instansi yang tadi ya. Saya install dulu database client, MariaDB client. Dulu install. Untuk ngetes ya. Oops. MySQL. PH hostnya apa tadi? Usernya student. Passwordnya rahasia tadi. Database-nya namanya demo. Ya, oke, ini karena ini kalau saya ubah ke hitam kelihatan ini. Nah, ini kan kelihatannya. Udah nih, database-nya udah siap, udah langsung bisa dipakai dari instance gitu. Semudah itu juga gitu pakai cloud. Ya udah, kita tinggal ngapain nih, tinggal fokus ke kerjaan utama kita aja gitu. Ya, jadi cloud memudahkan pekerjaan sysadmin. Ini untuk kategori IaaS ya. Kali lagi OpenStack itu untuk kategori IaaS. Contoh lainnya lagi adalah bikin cluster kontainer. Tadi saya ceritain kontainer itu contohnya adalah Docker. Dan kalau sudah banyak, itu banyak itu bukan cuma 10-20 ya, tapi ratusan ribuan. Kontainer yang kita manage itu bisa ratusan ribuan kalau di production, di industri ya. Dan kalau udah ratusan ribuan, itu pusingnya bukan main kalau kita manage satu-satu gitu, itu udah nggak gitu lagi. Maka kita perlu orkestrasi. Namanya yang populer sekarang adalah Kubernetes. Jadi Kube, teman-teman bisa pakai Kube untuk manage kontainer yang banyak itu. Nah, di cloud ya, termasuk di OpenStack itu teman-teman bisa bikin cluster Kube itu juga dengan mudah aja gitu. Nah, cukup klik aja. Jadi di kontainer infra nih, ini kebetulan udah saya siapkan juga template-nya. Oke, mungkin saya bikin baru cluster name-nya demo. Pakai template yang sudah ada. Key-pair-nya pakai key 0. Oke, saya akan kecil-kecil aja ini. Jumlah masternya 1, workernya 1 juga dulu. Ayo, Mak. Mak, anak saya udah sampai, Mak. Mak. Create in network. Oke, kita tes. Ini sebenarnya saya udah bikin juga yang udah jadi ya. Nanti kalau gagal atau nggak bisa, kita akses yang udah jadi aja. Itu kan triknya ya kalau demo. Nah, teman-teman bisa lihat nanti prosesnya di proses orkestrasi itu sebetulnya si orkestrasinya si OpenStack itu akan membuatkan cluster Kube-nya gitu ya.
Dan kita bisa lihat prosesnya di sini. Oke, dia akan mulai bikin network, lalu bikin PM master dan PM workernya. Itu kita bisa lihat prosesnya nanti di sini. Kita bisa lihat di prosesnya di instance. Harusnya akan nambah 1, 2 nanti ya. Nah, ini udah mulai dibikin instance master ya. Ini adalah instance yang nanti di dalamnya akan di-install Kube ya oleh si OpenStack otomatis. Dan ya udah, kita nggak perlu config apapun gitu, dan itu cluster Kube-nya nanti akan siap. Ini dia lagi jalan. Kalau sudah jadi nanti kira-kira, oke, saya tunjukin di network topologi. Nanti instansi yang tercreate itu akan banyak gitu ya, akan banyak. Ini contohnya. Ini saya bikin ini cluster yang kemarin ya. Dan ini adalah instance yang barusan saya buat, termasuk ini yang cluster 2B, yang ini adalah instance yang tadi dibuat pakai instance 1 ya, pakai Glue juga. Nah, ini kalau di production akan banyak sekali ininya instance dan PM, dan topologinya bisa jadi makin kompleks. Saya balik lagi ke orchestration tadi ya. Oke, dia masih create, tapi saya akan akses ke yang sudah jadi aja. Saya akan akses dari sini. Ini yang udah saya buat ya. Oke, dan saya ambil catatannya di sini. Tes. Ada variabel yang harus di. Ngomong-ngomong, teman-teman kalau mau mulai latihan sendiri gimana cara deploy OpenStack, itu di GitHub saya udah ada ya, jadi teman-teman bisa lihat di sana. GitHub saya github.com/utianayuba. Teman-teman bisa, kalau punya komputer RAM-nya 16 GB, CPU-nya 4 core atau 8 core, itu teman-teman udah bisa mulai nge-lab sendiri bikin OpenStack. Itu biasanya teman-teman yang gamer ya, yang laptopnya bagus-bagus kan. Ya, game boleh, tapi boleh juga laptopnya dipakai buat nge-lab OpenStack ya. Kalau nggak ada, ya udah pakai komputer di kampus misalkan, atau ya udah pakai aja public cloud buat coba-coba. Itu juga bisa. Oke. Ini saya pakai cluster yang udah jadi. Ini ada 3 node, ada 3 instance, 1 jadi master, yang 2 jadi worker. Terus tentu kita bisa akses lewat sini, bisa juga ada dashboardnya ya, kubectl, kubectl min-n, Kubernetes dashboard. Saya mau akses dashboardnya. Oke, dashboardnya bisa diakses di IP ini.
14. Oke, ini belum ditanggal. Oke, saya coba akses dashboardnya QB. Dashboardnya QB, aksesnya di ambil tokennya dulu. Teman-teman yang nggak biasa pakai command line, ya harus biasain sih ya kalau mau jadi kalau mau jadi DevOps. Kalau mau kerja di cloud, ya ini apa jalan yang pedih lah, bukan jalan yang mudah gitu. Nggak semudah mengoperasikan Windows ataupun GUI Linux. Cuman nih setimpal lah, bayarannya setimpal. Saya pastikan itu. Dan ini jarang orang yang menguasai. Maksudnya industri itu kebutuhannya meningkat, enterprise juga meningkat, akan talent yang bisa cloud. Tapi orang yang bisa cloud itu nggak banyak. Jadi apa yang saya tunjukkan di sini mungkin kelihatannya apaan sih nih gitu, bikin pusing aja. Cuman kalau mau istilah kasarnya, kalau mau gajinya gede ya kayak gini kerjanya. Dan ini bisa kita pelajari sendiri gitu, pelajari sendiri dengan semua barang-barangnya open gitu, semua barang-barangnya gratis, tinggal kita mau atau enggak gitu aja sih sebenarnya. Dan teman-teman yang masih kuliah, yang masih muda, itu peluangnya jauh lebih besar dibanding saya yang udah tua gitu. Jadi teman-teman yang jurusan IT itu jauh lebih besar peluangnya dibanding saya yang bukan jurusan IT gitu. Tapi S2 saya IT ya. S1 saya. Sorry saya potong. Silakan. Dan 2 menit setelah itu kita diskusi pertanyaan. Halo. Ya, silakan Mas. Gimana Mas untuk presentasi untuk demo-nya, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai kita lanjut ke sesi diskusi. Ya, boleh langsung ke diskusi aja biar lebih menarik. Panitia. Baik teman-teman, apa udah mulai mual? Kayaknya mual Mas. Mulai mual dengan materinya, baru tadi komen live ya. Saya lihat. Awal-awal open stack oke. Pas udah terakhir udah stack semua Mas. Mungkin dari saya dulu Mas, Lutian. Ya, silakan Mas. Ketika computing, apakah ini akan masuk ke era the end of physical server era? The end of physical server era. Gimana maksudnya? Ya,
Enggak juga sebetulnya, enggak karena apa? Karena adanya cloud computing, server fisik itu jadi nggak dipakai lagi. Justru untuk membangun cloud itu sebetulnya diperlukan server fisik tetap, karena cloud itu jalannya di atas server fisik. Cuman masalahnya adalah siapa yang punya server fisiknya gitu. Kalau kita pakai public cloud seperti Azure, itu berarti yang punya server fisiknya adalah Microsoft. Atau kita pakai Google Cloud, itu berarti yang punya server fisiknya adalah Google. Kalau pakai AWS ya punya server fisik AWS. Nah, makanya tadi di model deployment cloud itu ada private cloud. Kalau private cloud adalah berarti server fisiknya itu ditaruh di on-premise kita, di tempat kita, lalu kita pasang cloud di atasnya, pasang Linux, lalu pasang cloud OpenStack misalkan. Nah, sehingga nanti manajemen berikutnya adalah ya udah kita tinggal lakukan manajemen tadi lewat GUI, lewat command line, lewat orkestrasi. Kita udah nggak ngelihat lagi physical servernya. Jadi physical servernya istilahnya diabstraksi. Baik itu server fisik ataupun network fisik ataupun storage fisik itu diabstraksi. Kita udah nggak lihat itu lagi, tapi kita lihatnya di layer di atasnya, kurang lebih gitu. Nah, lalu siapa yang mengurus itu? Itu ada juga profesi cloud administrator namanya. Cloud administrator atau istilahnya cloud operation itu adalah orang-orang yang membangun cloud. Jadi teman-teman secara umum di operation kalau dulu kan cuma satu ya, sysadmin aja. Dulu kan profesi Linux itu ya udah Linux admin. Sekarang tuh macam-macam. Linuxnya juga Linux macam-macam. Apakah teman-teman jadi orang yang mengoperasikan cloud-nya? Berarti kita bilangnya adalah cloud operation atau DevOps ya, atau teman-teman jadi administratornya, yaitu cloud administrator itu berarti di bagian penyedia layanan. Itu adalah dua pihak yang sama-sama pakai Linux sebetulnya. Jadi tinggal ada di posisi yang mana gitu. Dan bagi cloud administrator itu sangat erat kaitannya ke physical appliance ya, baik itu server fisik, baik itu networking fisik ataupun storage fisik gitu. Jadi apakah profesi sysadmin juga akan berakhir? Enggak. Saya juga sysadmin, saya juga network admin gitu, network engineer, sistem engineer, dan itu berubah juga gitu. Nggak lagi gaya kerjanya nggak lagi gaya kerja zaman dulu, tapi juga udah pakai pendekatan orkestrasi, pakai pendekatan otomasi, pakai pendekatan cloud gitu. Begitu kira-kira Mas Zaki. Jadi nggak berakhir tapi berubah, jadi berevolusi gitu bentuknya. Gitu kurang lebih. Jadi pandangan Mas Lukian, providernya kan kita sekarang AWS, JV, kemudian Azure. Nah di Indonesia sendiri gimana tuh? Ya. Jadi sebetulnya nggak masalah ya pakai public cloud, nggak masalah. Itu kan tergantung kitanya. Kenapa kita pakai Zoom nih buat acara ini? Karena kita percaya pada Zoom. Udah itu aja gitu ya. Karena kita percaya bahwa security-nya Zoom itu baik, misalkan gitu ya. Di luar security kan bisa diperdebatkan lagi di belakang ini, apakah Zoom di belakang ini merekam kita, di-share ke CIA atau enggak, kita nggak tahu lah. Tapi saat kita bilang ya udah kita pakai Zoom, ya udah kita anggap Zoom itu aman gitu. Nah di kasus cloud juga sama. Jadi kalau kita mau pakai public cloud, baik itu cloud di cloud global, cloud provider global ataupun cloud provider nasional, itu sama aja. Jadi asumsinya kita percaya sama cloud provider itu, ya udah berarti data kita kalau kita taruh di situ ya udahlah aman gitu. Ya ada metode sertifikasi, metode standarisasi tentang security, dan itu juga sudah berlaku umum gitu. Nah, apa kelebihannya public cloud global? Apa kelebihan? Kenapa kita pilih public cloud nasional dibanding public cloud global? Public cloud nasional itu
secara geografis pasti ada di wilayah Indonesia. Pasti ada di wilayah Indonesia. Itu artinya datanya kalau mau ditelusuri itu gampang. Kita ya walaupun harus naik pesawat terbang lah, tapi itu ada di wilayah hukum Indonesia. Jadi kalau kita mau proses ada suatu kasus gitu terkait undang-undang ITE atau mau melakukan forensik, data forensik, maka karena ada di payung hukum yang sama, itu kita bisa lakukan itu gitu untuk cloud provider Indonesia. Cloud provider Indonesia kan banyak juga sekarang ya. Itu kelebihan kita kalau mau pakai cloud provider Indonesia, dia ada di payung hukum yang sama. Artinya data kita juga ada di geografi fisik yang sama di Indonesia juga. Gitu. Walaupun itu adalah di on-premise-nya cloud provider. Nah, ada juga organisasi yang lebih milih ya saya bangun sendiri aja gitu. Perusahaan yang besar seperti perbankan, telco itu kan perusahaannya udah besar banget gitu. Buat dia beli 100 server, buat dia bikin cloud sendiri itu nggak masalah karena duitnya banyak ya. Nah itu juga ada perusahaan yang ada organisasi yang memilih itu sehingga dia udah saya bikin cloud aja sendiri, saya manage sendiri karena dia juga punya talent, punya orang. Ya udah dia bikin sendiri. Kelebihannya kalau itu dia benar-benar dia memiliki datanya, jadi datanya nggak kemana-mana juga gitu. Jadi datanya ada di kantor dia sendiri, sehingga itu menjamin keamanan kepemilikan data ya bagi dia. Nah, ketiga tipe itu mau itu public cloud global, mau itu public cloud nasional ataupun private cloud, itu sebetulnya beda-beda nanti setiap organisasi itu milihnya atau pertimbangan menentukan cloud mana yang dipakai itu akan beda-beda dan masing-masing organisasi juga punya kebijakan beda-beda. Dan secara teknis itu sama aja semuanya, cuman biasanya lebih ke tadi ya alasan compliance atau kepatuhan terhadap aturan itu biasanya yang jadi concern saat kita milih cloud provider mana yang mau kita pakai. Gitu Mas Jaki. Mungkin peserta ada pertanyaan, silakan kalau ada dari peserta offline yang hadir ada? Ya semua. Ini yang di chat kali ya, banyak juga nih. Saya jawab satu-satu atau gimana nih Mas Jaki? Mas Jaki ke mute, sorry suaranya. Usernya UKM Palsi di ke mute. Halo. Halo, ya. Maksudnya? Ya, aman. Aman Mas Jaki. Halo Mas Setian. Ya Mas. Halo. Mungkin Mas Setian langsung aja yang dikirim. Ya boleh. Ya dikirim aja langsung. Ada beberapa pertanyaan yang lagi sebenarnya seperti kemudian ada yang juga cara nyerang website, sedikit lari dari materi kita mungkin, tapi nanti maksudnya bisa kasih insight-nya juga. Boleh maksudnya silakan, mungkin bisa dipilih aja yang baik Mas Jaki, terima kasih. Pertama, belajar Linux untuk pemula pakai Linux apa? Ini saran saya buat pemula, nanya ke orang yang udah pakai Linux sih boleh aja ya.
Tapi nanti putuskan sendiri, jangan terpengaruh sama orang lain. Karena kalau nanya ke saya akan jawab pakai Fedora. Itu Linux yang biasa saya pakai misalkan. Atau nanya ke Mas Jaki, mungkin Mas Jaki akan jawab pakai apa Mas? Ubuntu gitu misalkan. Ya boleh aja nanya ke temen yang lain, lalu tapi itu jangan dijadikan acuan karena Linux itu apa istilahnya, manfaatnya banyak, distronya banyak. Teman-teman bisa lihat di web, buka distrowatch.com. Distrowatch.com. Distrowatch.com itu ada daftar distribusi Linux di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia, dan itu ada peringkatnya juga Linux mana yang banyak dipakai oleh orang gitu selama 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, tahun sebelumnya dan seterusnya. Nah, saran saya adalah untuk pemula pakai Linux yang banyak dipakai sama orang lain. Kenapa? Karena kalau ada isu, kalau ada masalah, itu teman-teman bisa cari solusinya di internet. Cari dokumentasinya di internet gitu. Jadi ya boleh aja nanya ke teman, kamu pakai Linux apa, tapi apakah Linux itu akan cocok dengan Linux dengan Mas atau Mbak gitu, itu belum tentu. Tapi saran saya kalau ada waktu cobain aja semua, lalu nanti Mas atau Mbak akan temukan oke, Linux ini yang kayaknya cocok buat saya gitu. Dan nanya ke temen ataupun lihat di distrowatch.com itu adalah salah satu referensi dalam perjalanan kita menemukan Linux yang cocok buat kita. Pada akhirnya, kalau kita udah bisa pakai Linux, distribusi distro Linux itu udah nggak jadi isu lagi. Mungkin zaman muda ya, Pak Fadli, kita sering perang Linux ya, perang distro ya. Fedora lawan OpenSUSE, lawan Ubuntu, lawan Red Hat gitu. Tapi zaman sekarang udah lagi, karena itu sama kayak air mineral aja, air mineral. Air mineral itu air bebas. Kita bisa dapat dari air hujan, dari sumur, dari sungai. Tapi saat dikemas dalam kemasan air mineral itu kita bebas aja milih yang cocok. Ada yang suka dengan yang ada manis-manisnya gitu ya, ada yang suka dengan yang pH-nya 7. Tapi kalau kita sadar bahwa itu dalamnya air mineral, air juga gitu, air yang sama turunnya dari air hujan juga gitu. Di kasus Linux juga saya ngelihatnya gitu ya. Jadi kalau kita udah biasa pakai Linux, itu distribusi Linux manapun ya akan sama rasanya. Apalagi kalau udah ke command line pakai bash gitu, pakai shell, itu akan sama semua. Kalau gue ya beda-beda lah. Ada yang suka pakai Genome, ada yang suka pakai KDE. Saya sendiri sebenarnya pakai Mate ya, Mate Desktop. Jadi itu bisa macam-macam. Jadi saran saya Linux apa yang cocok buat pemula adalah pakai Linux yang dipakai banyak orang, agar nanti saat ada isu itu teman-teman bisa cari solusinya dengan mudah di internet. Gitu ya Mas Wasiran. Di Termux saya nggak tahu. Saya kalau pakai Linux ya udah di laptop aja. Atau di VirtualBox gitu. Kalau di Android saya lihat ini aja Instagram ya atau Facebook. Jadi saya belum pernah kalau di Android ya. Untuk Windows apa bisa diganti ke terminal? Nah, Windows menarik nih. Windows mulai dari Windows 10 Microsoft itu adalah sponsor Linux Foundation termasuk yang besar ya. Jadi dulu zaman kita muda, mungkin saya sama Pak Padli muda itu kita benci banget sama Microsoft ya. Kita memusuhi Microsoft gitu. Tapi sekarang enggak ya, karena Microsoft jadi sponsor di Linux Foundation. Dia sponsorin kernel Linux dan itu pertanda bagus bahwa Microsoft juga suka Linux. Ini lagi. Gimana? Sekarang saya pakai Windows 10 ya. Teman-teman kalau masih pakai Windows 7 atau Windows XP itu saran saya udah dihapus aja. Apalagi itu bajakan ya. Kata Ustadz kan
udah jelas lah bajakan itu haram ya, apalagi dipakai kerja buat nafkahin anak istri. Jadi kalau Windows-nya bajakan udah hapus aja, ganti sama Linux. Kalau kata Mas Jaki ganti pakai Ubuntu. Tapi kalau Windows-nya asli, Windows 10 atau Windows 11 itu ada di Windows namanya WSL, Windows Subsystem Linux. Itu cara aman juga untuk belajar Linux. Jadi teman-teman bisa aktifkan WSL-nya di Windows 10 ataupun Windows 11. Kemudian Microsoft Windows itu sekarang udah punya namanya Windows Terminal. Windows Terminal dan itu bagus ya, kalau menurut saya Windows Terminal itu bagus, dia open source juga. Jadi teman-teman udah mirip kayak gini lah. Teman-teman bisa akses ke WSL, lalu bisa operasikan busnya, shell-nya itu pakai nama aplikasinya Windows Terminal. Jadi buat yang teman-teman pakai Windows 10 dan Windows 11 asli ya, itu silakan diinstal WSL, lalu install Windows Terminal, akses Linux-nya lewat sana. Kalau Windows-nya bajakan, hapus saja, ganti langsung pakai Ubuntu. Ya. Atau Fedora atau apapun. Gitu ya Mas Adika. Ajarkan juga cara nyerang website dalam satu waktu. Waduh. S2 saya jurusannya cyber security. Spesifiknya ke cloud security. Kenapa saya belajar security lagi gitu 2 tahun? Karena saya sering dihack. Tentu banyak, tentu balik lagi ya, security, Linux, alat-alat hacking itu adalah semua alat dan itu bisa dipakai untuk 2 tujuan, untuk tujuan kebaikan dan tujuan kejahatan gitu. Nah ini saya nggak tahu arahnya kemana nih, cara nyerang website dalam satu waktu ini arahnya ke yang mana. Tapi mungkin barangkali maksudnya kalau untuk melakukan penetration test itu sudah banyak juga tools ya, dan semua jalan di Linux juga ya. Teman-teman ada satu distro Linux namanya Kali Linux, itu juga buat pemerhati atau pecinta security, termasuk yang suka hackingan, belajar hacking, itu saya kira distribusi Linux yang bisa teman-teman pakai. Caranya gimana kita nggak akan bahas di sini ya, nanti ada sesi sendiri barangkali. Oke. YouTube channel saya ada, tapi saya nggak ini YouTube channel saya aja ada Utian Ayuba. Saya lagi jarang atau lagi males kali ngisi konten, tapi saya di sana ada bahasan tentang open source juga. Kadang saya bikin demo gitu. Untuk bootcamp saya mau present bisa mungkin nanti itu adalah bootcamp yang teman-teman bisa ikutin, atau sekarang aja ya saya present ya. Mohon izin. Mohon izin share screen saya ditunjukkan ke audiens ya. Oke, terima kasih admin. Jadi ini ya. Jadi dari puluhan ribu atau ratusan ribu lulusan tiap tahun, itu yang sebetulnya ini kenyataan dan saya harus sampaikan ya. Ini untuk teman-teman semua yang masih kuliah. Makanya jangan cuma ngandelin pelajaran dari kampus, itu nggak akan cukup. Teman-teman harus ngoprek sendiri, harus manfaatin UKM polisi gitu buat ngoprek bareng. Jadi harus browsing. TikTokan boleh, tapi juga sempetin buat juga belajar gitu. Kenapa? Karena faktanya dari ratusan ribu lulusan IT, baik itu kampus ataupun SMK, itu yang bisa diserap sama industri itu cuma beberapa aja. Nggak lebih dari 20%. Jadi kalau ada 100 orang lulus, yang bisa diserap cuma 10 orang. 20 orang itu udah bagus. Itu pengalaman saya pribadi ya, sepanjang dari saya bikin bootcamp 2016 barangkali saya mulai bikin bootcamp keliling-keliling Indonesia. Itu kalau ada 10 orang saya latih, paling cuma dapat 1 atau 2 orang yang betulan bisa
bisa bisa ngikutin gitu. Itu faktanya. Jadi lulusan banyak tapi nggak bisa diserap sama industri, itu kenyataan di Republik kita. Kemudian kalau ada yang bagus, lulusan yang bagus itu udah pasti pergi ke startup. Di startup aja kurang, apalagi di enterprise. Enterprise juga kurang orang, mereka juga mau bikin cloud gitu. Itu juga kenyataan yang ada di Indonesia ya. Terus herannya apa-apa tuh Jakarta, apa-apa Jakarta. Nggak pernah tuh orang mengira bahwa dari Bogor nih kota saya, itu ada juga dong talent yang bagus. Dari Lok Sumawe harusnya ada juga dong talent yang bagus gitu. Kenapa harus Jakarta, apa-apa Jakarta. Dari Papua sana harusnya ada juga dong talent yang bagus, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Kenapa harus Jakarta? Nah, kelihatannya memang di Jakarta memang pusat segalanya gitu. Meet up, kantor pusat teknologi, kantor pusat startup, itu memang semuanya di Jakarta. Infrastruktur terbaik itu ya paling di Jakarta, di Jabodetabek ya, di Pulau Jawa. Walaupun di Jawa di bagian itu, di bagian tertentu juga aksesnya up and down lah ya. Tapi itu kenyataan juga gitu. Tapi kan teorinya semua orang punya di zaman sekarang dengan ada akses internet itu punya potensi atau punya kemampuan yang sama dong. Tidak lagi memandang lokasi gitu. Makanya kenapa saya mau pergi ke Lok Sumawe, saya pengen pergi ke Aceh. Karena kebutuhan jalan-jalan aja, bukan kebutuhan lagi harus ketemu kan. Kita bisa ketemu kayak gini untuk urusan kerjaan. Tapi buat kebutuhan jalan-jalan aja kita perlu ke lokasi gitu. Nah, kenapa juga teman-teman harus kerja ke Jakarta gitu? Kan kerja di sana juga bisa, ngaksesnya kan ke cloud juga gitu. Nggak perlu juga harus datang ke Jakarta dong. Teorinya kan gitu. Sehingga potensi semua orang di Indonesia ini sama sebetulnya dengan akses informasi yang ada. Tapi faktanya gitu ya, ada beberapa challenge. Nah, saya sama teman-teman bikin namanya Adinusa, Akademi Digital Nusantara. Itu adalah tempat siswa atau mahasiswa atau lulusan muda bisa belajar materi-materi yang seperti yang tadi saya demokan, OpenStack, Google, CI/CD, GitLab, Ansible, dan seterusnya. Supaya kan tadi ada gap tuh antara industri sama lulusan ya. Nah ini yang coba kita persempit lah gapnya itu. Adinusa itu platform, teman-teman bisa akses di adinusa.id, itu gratis, dan di sana juga ada mentornya, ada lab, environment lab yang tadi mirip seperti yang tadi saya demokan. Harapannya kalau teman-teman bisa dan lulus di sana, karena itu nggak gampang juga ya. Jadi ada 8 materi yang harus 10 materi yang harus teman-teman luluskan, dan tiap materi itu nggak gampang juga gitu, susah gitu. Tapi kalau teman-teman bisa lulus itu, maka teman-teman akan dianggap lulus, peserta yang lulus dapat sertifikat, dan teman-teman akan disarankan atau direkomendasikan untuk kantor saya rekrut, atau kami salurkan ke perusahaan lain, gitu, ke startup lain. Dan itu request-nya itu bukan. Tahun ini aja saya, di tahun kemarin aja, saya harus nyari 150 orang. Itu tengah hidup lah nyarinya talent ini. Padahal kan di Politeknik Lok Sumawe kan banyak juga gitu. 150 orang terbaik gitu. Itu dia yang harus dicari. Nah, kalau udah lulus maka peluang untuk direkrut itu ada dan bisa juga kami sarankan, kami salurkan, dan ini semua prosesnya gratis, nggak ada bayar apapun. Yang kami minta bayaran itu ke perusahaannya. Jadi perusahaannya kalau mau ngerekrut itu silakan bayar biaya pelatihannya. Tapi untuk pesertanya sendiri itu nggak ada biaya apapun. Jadi semua tahapannya itu gratis. Teman-teman bisa mulai akses ke Adinusa ya, adinusa.id. Ini tiap batch itu untuk BTEC Academy sendiri sekitar 2 bulan sekali. Saat ini materi-materinya dari internal kantor saya, kemudian dari Red Hat dan dari Kontia. Kita lagi propose juga ke Cisco buat masukin juga materinya ke sini.
sama ya beberapa materi security lah ya, kayak isi kansil itu juga lagi kita propose untuk masuk ke sini. Ya mudah-mudahan lancar dan mereka mau naruh materinya di Adinusa, teman-teman jadi bisa belajar juga gratis. Nah, ini kalau untuk kantor saya sendiri itu namanya Bitek Academy, itu ada di Adinusa juga. Ya, apa yang dipelajari Linux sama Docker itu fondasinya, harus lulus baru bisa masuk ke track spesifik cloud, itu belajar Chef, OpenStack, Kube, Ansible, ataupun track DevOps, belajar GitLab, Prometheus, Elasticsearch, sama Ansible. Sekarang lagi jalan juga untuk track security, ini materi dari Komtia ya. Ini dari Mastercard Academy, ini sponsornya Mastercard Academy. Nah, kami juga punya program partnership, makanya ini yang saya tawarkan ke PNJ ataupun komunitas lain di Aceh, bahwa kita bisa partnership. Di tahun ini juga ada Adinusatur, jadi teman-teman dari Adinusa itu jalan ke kota-kota di Indonesia. Tahun ini targetnya ada 10 kota, Semarang sama Surabaya itu 2 kota pertama. Harapan saya sih Aceh nih kalau mau Loksemawe atau Banda Aceh itu boleh juga lah kami diajak gitu sih, supaya kami bisa berkunjung ke sana. Kita nggak bikin workshop bareng, workshop 2-3 hari gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat juga gitu potensi talent yang ada di apa yang kami tawarkan itu pertama materinya materi resmi dari vendor teknologi, kemudian kita ada hands-on, ada mentor, labnya juga kita sediain, lab seperti yang tadi saya demokan. Semuanya nggak ada ini ya, nggak ada biaya kecuali biaya internet aja buat belajar, biaya internet sama listrik sama laptop yang teman-teman pakai. Sekarang udah nyampe 6 ribuan ya, ini masih data yang lama. Jadi pendaftarnya udah ada 6 ribuan dari seluruh Indonesia. Yang lulus juga udah nyampe 4 ribuan mungkin. Untuk Mastercard Academy, untuk yang Bitek Academy mungkin udah sekitar 200-an lah kira-kira. Nah ini kalau diperhatikan ini cuma 15%, teman-teman bisa perhatikan ya, ini 15% untuk track cloud sama DevOps itu nggak pernah lebih dari 20%. Saya juga nggak ngerti kenapa. Nah ini beberapa perusahaan yang udah kerjasama dengan kami, jadi mungkin bisa direkrut ke sini. Lulusan di Bitek juga pada perginya ke startup kayak Gojek, Tokopedia, Happy Price, Bukalapak dan lain-lain. Itu artinya standar kami udah standar di sana gitu, standar enterprise ataupun standar startup. Jadi silakan manfaatkan kalau teman-teman bersedia gitu. Oke, kita mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan. Ada nggak bootcamp ya? Silakan ikuti bootcampnya di Adinusa ya, Mbak Siti Aisyah. Apa yang kita butuhkan untuk implementasi cloud? Skill. Jadi yang dibutuhkan adalah skill gimana cara mengoperasikan cloud. Mbak atau Mas Lino Ulur. Keamanan cloud itu sendiri gimana? Di kasus OpenStack ada security group tadi ya. Kemudian ada enkripsi disk, ada VPN as a service, ada federation. Jadi ada load balancer as a service, jadi udah umum lah. Untuk security itu sama juga, kemasannya udah jadi kemasan cloud, udah jadi security as a service. Jadi Mas Jamila ya, Mas Mita itu, Mas atau Mbaknya, jadi security-nya juga udah umum sekarang, nggak ada isu lagi bahwa pakai cloud itu nggak aman. Tinggal kitanya ada nyetingnya bisa atau enggak, itu aja sih. Kebanyakan teman-teman kalau lihat survei cloud security di global ya, di seluruh dunia, itu celah terjadi gara-gara misconfiguration aja. Jadi adminnya yang nggak ngerti cara config-nya yang benar.
kalau secara alat, secara tools, secara teknologi itu sebenarnya udah ada. Cuman ngonfignya aja yang biasanya ngonfig sama maintain ya, update kayak update itu juga kan penting. Tapi secara teknologi itu sebenarnya udah umum. Begitu ya Mbak atau Mas Mita. Linux apa yang sesuai untuk cyber security bisa mulai dengan Kali Linux. Lulusan TI dari Sulawesi bahkan belum ada loker IT. Nah, ini berpikirnya jangan cuma Sulawesi ya, pikir juga global gitu. Jadi saya pribadi sambil ngantor itu kadang ngambil juga kerjaan freelance. Salah satunya di mana ya, kerjaan freelance saya namanya Apok. Teman-teman bisa Apok. Salah satunya ini yang saya pakai. Tapi web untuk kita nyari kerjaan sampingan itu banyak ya. Tinggal kitanya aja bisa atau enggak gitu. Teman-teman tinggal cari aja nih, misalkan di sini OpenStack. Nah, ini harus login kayaknya. Di sini ya. Nah, itu dia ya. Jadi banyak pekerjaannya, dibayar per jam, dibayar per project. Jadi setiawan mikirnya jangan ada kerjaan yang fisik aja, tapi kerjaan remote juga banyak. Bahkan dari perusahaan Indonesia juga banyak. Ini perusahaan dari luar juga banyak gitu. Asal kita skillnya bagus, bahasa juga bagus ya, bahasa Inggris, bisa menyajikan dengan baik skill kita, maka dapatlah gitu. Jadi bayaran kayak berapa dolar? $30, mulai dari $30 per jam gitu. Itu kan lumayan ya. $30 per jam kali 8 sehari berapa tuh? $240 sehari. Itu paling rata-rata lah ya. Ada yang nyampe $50, ada yang nyampe $60. Di atas 50 udah tinggi sih, di atas $50 per jam. Untuk skill-skill yang kayak tadi cuman pakai kompeten doang gitu, cuman manfaatin open source software, teman-teman dibayar $50 per jam, kan itu lumayan tuh kalau dibeliin minyak goreng ya. Jadi gitu ya Mas Setiawan, mudah-mudahan yang penting fokus dulu ke skill kita, improvement skill kita, jangan nyerah, jangan terbatas sama situasi apapun. Zaman sekarang tuh udah lebih mudah lah. Zaman dulu tuh saya bolak-balik ke warnet karena nggak ada internet ya. Bisa komputer saya biar bisa jalanin MP3 gitu. Mungkin kayak bahasan saya yang ngerti cuma papan gitu. Tapi itu kenyataannya. Zaman sekarang itu semuanya ada di, jadi tinggal ngakses lewat handphone juga kita udah bisa gitu. Syaratnya menyerah dengan situasi yang ada, itu tinggal kitanya cari tahu aja. Dan kalau kita memang fokus ke improvement skill, itu biasanya kesempatan atau rezeki itu ngikutin gitu. Itu sih yang saya alami ya, dan emang itu nggak mudah, maksudnya nggak turun dari langit. Dan kita bukan orang yang kayak siapa tuh yang kemarin yang di NFT gitu ya, foto tiap hari. Itu juga kan karena kegigihan tiap hari dia foto selfie, dapat NFT gitu, dapat dijual jadi NFT ya. Tapi kan kita bukan itu. Kita juga bukan Atta Halilintar yang jadi YouTuber terus dapat duit banyak juga kan. Kita bukan itu gitu. Maksudnya itu juga pekerjaan, tapi kita nggak bisa jadi dia juga gitu. Dan saya yakin pekerjaan semacam itu adalah pekerjaan yang juga perlu kegigihan.
di kasus kita mau kerja IT juga sama sebetulnya. Jadi jangan nyerah lah. Apalagi zaman sekarang dengan akses yang mudah itu sebenarnya teman-teman peluangnya lebih besar. Ini tinggal cari tahu terus. Salah satunya Apo, cobain Apo. Instagram pakai terminal. Maksudnya gimana? Kalau di saya sih sudo you install Google Chrome Stable itu nanti akan install atau download aja dari Google Chrome buat itu atau buat Fedora itu udah langsung. Itu Mas Ari, cara buat Google Cloud sendiri yang tadi ya, atau kalau tadi lebih mengoperasikan gimana cara bikinnya, saya udah ada di GitHub saya. Teman-teman bisa buka GitHub, repositorinya adalah Kola Ansible AIO config. Ini adalah gimana saya bikin OpenStack yang tadi. Jadi teman-teman kalau punya komputer 16 RAM-nya 16 GB, core-nya 4 core, hard disk atau SSD-nya 256 GB, itu bisa mulai nge-wrap OpenStack seperti yang saya tunjukkan tadi. Itu Mas Akra. Mas Sutian. Ya. Sudah, tapi saya dapat info dari panitia tadi. Katanya disuruh pilih 2 pertanyaan terbaik, Mas, untuk dikirimkan the prize. Silakan Mas Sutian. Oke. Dua pertanyaan terbaik yang menurut saya pertanyaan pertama adalah itu ya. Distro Linux untuk pemula itu pertanyaan yang selalu ada. Dan kayaknya itu menurut saya wajar dikasih door prize biar dia semangat terus buat belajar Linux gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang pertama. Yang kedua yang menurut saya bagus juga ini, apa yang kita butuhkan untuk implementasi cloud ya dari Mas atau Mbak Nilino Wulur. Itu bagus. Dan jawaban saya tadi skill, yang kita butuhkan skill, bukan apa-apa itu skill. Itu Mas Jaki. Oke Mas, kita udah mau selesai. Mungkin satu lagi Mas, closing statement dari Sutian. Silakan. Linux dan cloud itu adalah udah jadi teknologi umum saat ini, dan teman-teman kalau mau berprofesi ataupun berwirausaha di IT ya, baik itu mau bikin pelayanan SAS atau PAS atau IAS, itu teman-teman harus kuasai, teman-teman harus pelajari. Dan untuk mempelajarinya di zaman sekarang itu lebih mudah dibanding misalkan 5 atau 10 tahun yang lalu. Semua resource-nya ada di internet. Cara browsingnya seperti yang saya tunjukkan tadi gitu. Teman-teman bisa mulai browsing, cari aja di internet, semuanya ada. Ikutan UKM policy, karena di sana ada teman ngobrol, jadi saat mentok teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman lain di warung kopi ya. Kalau di Aceh kan populer juga tuh warung kopinya. Yang paling penting lagi adalah jangan cepat nyerah kali ya. Jangan cepat nyerah, itu juga yang saya sampaikan selalu ke anak saya sendiri gitu, dan teman-teman di kantor, anak-anak muda di kantor, karena akan setimpal sih menurut saya. Apa yang kita pelajari, skill kita jadi meningkat gitu, itu akan feedbacknya ke kita lagi itu akan luar biasa. Dan itu emang nggak langsung, teman-teman akan mungkin melewatinya 1-2 tahun dulu gitu, akan ditempa habis-habisan gitu, sampai suatu saat teman-teman akan ngerasain sendiri manfaatnya. Juga jangan berpikir
cuman di tempat kita berada aja, tapi juga zaman sekarang tuh mulai berpikir global bahwa skill kita itu adalah skill yang sama dengan orang di Amerika sana, orang di Eropa sana, orang di Rusia sana yang lagi perang. Skill kita sama, kita bisa juga dapetin duit, kita dapetin rezeki yang juga sama, yang wajar gitu, dengan kemampuan kita sambil kita kerjanya di warung kopi favorit kita itu gitu. Apa yang saya sampaikan sekarang nggak akan bikin jadi jago langsung, jadi hacker langsung atau jadi Linux admin langsung hari ini juga, tapi mudah-mudahan teman-teman dapat insight baru, dapat motivasi baru gitu, dapat pencerahan baru yang bisa teman-teman lanjutkan setelah